Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri dia sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik Indonesia. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama, sebelumnya kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 146, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur jikalau pagi ini kami dapat kembali lagi bersama-sama beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan kepada kami sampai pada hari ini. Bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi pelayanan kami Tuhan, bagi lingkungan di mana kami berada Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan dan kepercayaan yang Tuhan terus berikan kepada kami, sehingga kami bisa menginjakkan kaki kami terus di atas bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami ingin beribadah kepadamu, berkatilah semua kami. Pimpin sertai hamba-Mu, gembala kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga yang menolong setiap kami, sehingga mata hati kami sungguh tertuju hanya kepada Tuhan. Kami memuliakan Tuhan, kami meninggikan Tuhan, kami dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku persembahkan hanya padamu. Tubuh dan jiwaku ku serahkan bagimu. Jadikan ku baru di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Pimpin aku menuju jalan-Mu, tenangkan hatiku, sadarkan salahku, ajarku bersih-Mu di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, jiwa yang hancur
Hati yang patah tidak akan kau pandang hina. Itulah hidupku yang kubawa ke mezbah-Mu. Ya Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Perbaruhilah batinku dengan roh yang teguh. Lengkapilah aku dengan jiwa yang lelah. Agar bibir mulutku terbuka menyampaikan puji-pujian bagi-Mu. Agar pikiranku tangkas menangkap isi hati-Mu, agar hatiku lembut mengalirkan kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah hidupku, milik yang Kau beli dengan darah-Mu. Aku ada di hati-Mu sebagai kekasih-Mu. Aku ada di tangan-Mu sebagai alat kemuliaan-Mu. Aku ada di hadirat-Mu sebagai hamba-Mu. Sungguh Engkau besar dan agung dalam hidupku. Amin. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau masuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi jemaat-jemaat yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita ketemu kembali pada minggu ini. Saya selalu berdoa agar Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semuanya, sehat, sukacita, dan diberkati. Dan saya berdoa pada minggu ini, apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Sehingga dalam Tuhan menaruhkan dalam hati hamba yang hina ini, diberikan kekuatan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Minggu ini saya mau sampaikan dengan tema kualitas pertobatan. Sebelum kita semuanya mendengar firman Tuhan, mari saya undang jemaat ada di rumah, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami sembah, dan Bapa yang kami tinggikan, yaitu Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi ini kami semua, termasuk hamba-Mu dan saudara-saudari yang ada di rumah, kita semua merendahkan hati kami untuk berdoa minta pertolongan Tuhan, agar kami dapat mengerti kualitas pertobatan yang Tuhan inginkan kepada kami semuanya. Kasih Tuhan berlimpah kepada kami, dan pimpinan Roh Kudus yang terus menyertai kami, membuka hati kami, agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Dan Bapa, urapin hamba-Mu, dan kuasa-Mu menyertai hamba-Mu, untuk menyampaikan kebenaran ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam jemaat yang ada di rumah. Mari kita sama-sama membuka Alkitab untuk membaca kitab Perjanjian Baru di Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai yang ke-50. Saya undang jemaat yang di rumah membaca bersama saya bersama-sama. Mari kita mulai baca pada ayat ke-36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah
orang Farisi itu lalu duduk makan. Ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekatnya dengan lambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ayat 41. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Ayat 42. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Ayat 43. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekatnya dengan lambutnya. Ayat 45. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Ayat 46. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ayat 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ayat 49. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara-saudari kasih Tuhan, kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan ini. Ada beberapa poin yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita pada minggu ini. Dan kita ambil dulu dari ayat 39. Dari ayat 39. Saya baca sekali lagi, saudara-saudara kasih Tuhan. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dilihat dari kisah ini, Yesus mengajarkan kita tentang kebiasaan atau budaya menyambut tamu ketika orang yang kita undang datang ke rumah kita. Saudara-saudari kasih Tuhan, dalam ayat 36 sampai 40 ada dua perbedaan orang yang mengasihi Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, yang pertama, Simon adalah orang Farisi. Yang kedua, perempuan yang berdosa, boleh dikatakan perempuan yang dikucilkan oleh masyarakat karena dia dianggap perempuan yang berdosa. Kita bisa melihat perbedaan kedua orang tersebut dalam hal bagaimana mereka menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan kita.
saudara-saudara kasih Tuhan. Yang pertama, Simon orang Farisi tidak melakukan adat Yahudi atau tata cara kebiasaan. Padahal Simon itu adalah orang Yahudi. Dia mengundang Yesus datang ke rumahnya. Saudara kasih Tuhan, kalau seseorang mengundang sesuatu teman atau sesuatu tokoh datang ke rumahnya, tentu dia akan menyambut dengan baik dan memberikan semua yang terbaik. Bukankah begitu, saudara-saudara kasih Tuhan? Saudara, Simon orang Farisi itu berbeda dengan perempuan yang berdosa ini. Dia tidak sebagai tamu dan dia tidak diundang. Tetapi sikapnya ketika dia menemui Yesus Kristus dibuatnya melebihi daripada adat kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi. Saudara kasih Tuhan, Simon juga tidak mencium kaki Yesus. Simon tidak memberikan air untuk membasuh kaki Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, biasanya adat Yahudi, kalau ketika kita masuk ke rumah orang Yahudi, biasanya itu kaki kita harus dibasuh. Kemudian, Yesus masuk ke dalam rumah Simon, orang Farisi itu. Simon tidak mencium kaki Yesus, tidak memberikan air untuk membasuh kaki Yesus. Beda dengan perempuan berdosa ini. Perempuan berdosa membasah kaki Yesus dengan apa? Dengan air mata. Perempuan berdosa itu menyekat dengan rambutnya, saudara-saudari kasih Tuhan. Simon tidak mencium kaki Yesus. Perempuan berdosa itu mencium kaki Yesus. Simon tidak meminyaki kepala Yesus. Perempuan berdosa itu meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang wangi yang paling mahal. Saudara kasih Tuhan. Maka, saudara kasih Tuhan, dari cerita ini kita bisa melihat perbedaan dan motivasi kedua orang itu datang kepada Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam kisah ini, Simon orang Farisi itu ketika dia mengundang Yesus sebenarnya bukan karena kasihnya. Cuma hanya ia ingin menunjukkan reputasinya di hadapan banyak orang dan juga di hadapan Yesus. Nah, inilah saudara dikasih Tuhan. Orang yang datang kepada Yesus ingin sekali menunjukkan kepada semua orang bahwa dia itu mengasihi Yesus. Menunjukkan kepada semua orang bahwa dialah yang paling mencintai Tuhan. Inilah sama dengan Simon orang Farisi itu. Saudara kasih Tuhan, bukankah Tuhan selalu mengajarkan kita, apa yang kau berikan kepada tangan kanan, tangan kiri tidak perlu ditunjukkan. Nah, saudara kasih Tuhan, Simon orang Farisi ini berbeda sekali. Dia ingin menunjukkan reputasinya. Supaya orang tahu, hari ini saya bisa mengundang Yesus. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, sementara perempuan berdosa ini, walaupun dia datang sebagai tamu yang tidak diundang, saudari kasih Tuhan, ia datang dengan menyirip masuk ke dalam rumah Simon. Jadi menyirip artinya apa? Dia dengan cara itu tidak ditahu orang, tiba-tiba masuk aja. Nah, saudari kasih Tuhan, namun perempuan itu memperlihatkan kasih besarnya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudari kasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, melihat apa yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa itu, Simon berkata dalam hatinya. Pertama, apa yang dikatakan Simon dalam hatinya? Simon itu merendahkan perempuan berdosa ini, menganggap dia tidak layak datang kepada Yesus Kristus. Saudara, hati-hati. Disinilah menunjukkan kesombongan rohani. Banyak sekali di gereja pada zaman-zaman sebelum pandemi. Gereja-gereja dikelompokkan, gereja orang kaya sama gereja orang miskin. Saudara tahu, saya baca dari satu buku, Mahatma Gandhi dulu itu adalah orang yang mencintai Tuhan Yesus Kristus. Tapi karena dia dari kasta yang paling bawah, ketika dia mau masuk gereja, karena dia kasta yang paling bawah, dia ditolak.
Sejak itulah dia tidak masuk gereja. Saudara tahu, kalau dia masuk gereja waktu itu, dia akan mempengaruhi banyak sekali umat di India hari ini bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Itulah kesombongan-sombongan rohani. Yang saya sendiri juga jadi gembala sidang sudah hampir 17 tahun. Saya lihat juga orang-orang yang mempunyai kesombongan rohani selalu meremehkan orang-orang yang miskin. Dia menganggap jijik ketika duduk di sebelah dia. Dia bilang mau muntah, gak bisa ibadah. Saya sering sekali mendengar, Pak Pendeta, bisa gak Pak Pendeta urus orang-orang yang susah ini, orang-orang yang jorok ini, orang-orang yang tidak layak ini, jangan duduk di dalam gereja, di depan atau di dalam ruangan. Kok bisa mereka ditaruh di satu ruangan? Kami nggak tahan baunya. Kami nggak tahan suasana. Dia punya apa? Suasana daripada ibadahnya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Siapa sih yang layak di hadapan Tuhan Yesus Kristus? Saudara tahu, tidak ada satupun orang layak di hadapan Yesus Kristus. Kalau saudara hari ini tidak benar-benar bertobat, saudara tidak benar-benar mencintai Tuhan. Kalau saudara benar-benar mencintai Tuhan Yesus Kristus dan saudara benar-benar bertobat, saudara tidak ada berbedakan masa itu. Saudara, kesombongan rohani inilah seperti apa yang terjadi pada Simon orang Farisi ini. Nah, saudara perlu mengintrospeksikan diri saudara. Saudara dikasih Tuhan. Saya sebagai pendeta yang diberikan rahmat dan karunia kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya sering sekali mengadukan KKR. Saya sering mengadakan doa-doa kesembuhan. Saudara, banyak sekali orang-orang yang kaya. Ketika dia mau doakan, dia mau di satu ruangan pribadi. Dia mau di satu tempat yang tersendiri. Karena dia takut sekali terinfeksi dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang kotor, orang yang merasa dia dianggap jijik dan lainnya. Saudara kasih Tuhan. Saya selama berdoa kesembuhan yang saya lakukan, saya melihat banyak sekali orang-orang yang menderita, banyak orang-orang yang susah, banyak orang yang berdosa. Itu semua menerima mujizat-mujizat Tuhan. Orang-orang kesombongan rohani, orang-orang yang kaya, pada umumnya mereka tidak pernah mengalami mujizat. Karena menganggap mereka itu ada layak dan orang itu tidak layak. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yang kedua, Simon orang Farisi itu tidak bisa melihat Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan Simon orang Farisi itu melihat Yesus Kristus hanya sebagai guru, tokoh, atau nabi. Nah, saudara kasih Tuhan, seorang guru atau seorang tokoh atau seorang nabi, dia tidak maha tahu. Kalau saudara baca dalam kitab Perjanjian Lama, nabi itu bisa tahu kalau Tuhan berfirman kepada nabi itu. Kalau guru itu bisa tahu kalau dia banyak membaca buku. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Maka Yesus Kristus adalah Tuhan, maka dia maha tahu, dia maha ada, dia maha adil. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus pasti tahu perempuan ini adalah perempuan yang berdosa. Karena dia maha tahu. Saudara kasih Tuhan, Simon orang Farisi ini tidak bisa melihat karena dia tidak memiliki mata rohani yang tajam. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara hari ini sungguh-sungguh bertobat dan hati mencintai Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Roh Kudus akan memimpin saudara. Maka mata rohani saudara akan merotot setiap firman Tuhan. Mata saudara akan merotot semua perbuatan saudara. Sehingga perbuatan saudara menjalankan seperti apa yang Tuhan Yesus hendaki. Karena itulah saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang maha tahu. Ia membiarkan perempuan berdosa itu untuk mencium kakinya. Saudara-saudara, karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mencari orang-orang berdosa. Agar orang berdosa itu berbalik dari dosanya dan hidup dalam keselamatan, hidup dalam kebenaran. Saudara kalau kasih Tuhan.
Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan mencari orang-orang yang sombong. Bukan mencari orang-orang yang kaya. Mencari orang-orang yang merasa dirinya benar. Yesus Kristus datang ke dunia ini mencari orang-orang berdosa. Karena Yesus Kristus inginlah orang berdosa itu memperoleh hidup keselamatan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Simon orang Farisi yang penuh dengan kesombongan rohani. Pengertian yang salah tentang Yesus Kristus. Kalau sudah pengertian salah, makin masuk dalam kesesakan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Di mana kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai pengertian tentang kristologi yang salah. Apa itu kristologi? Pengertian tentang Yesus Kristus yang salah. Saudara-saudara kasih Tuhan. Pengertian daripada Tuhan Yesus Kristus tidak boleh salah. Kalau makin salah, makin jauh dari kebenaran. Maka saya sangat berhati-hati untuk belajar, memahami firman Tuhan, memahami jati diri Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mau memahami, saudara mau mengerti, banyak belajar di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes itu menceritakan jati diri Yesus Kristus dengan jelas sekali semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna yang dapat kita ambil dari cerita kisah ini? Saudara-saudara kasih Tuhan. Pertama, saudara, dosa itu bukan disembunyikan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa menyembunyikan dosa kita. Tetapi dosa itu harus diungkapkan supaya ada pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kalau saudara tidak mau ungkapkan, saudara tidak mau mengungkapkan dengan hati saudara, saudara tidak dapat pengampunan. Maka dosa itu tidak perlu disembunyikan, saudara-saudara kasih Tuhan. Tuhan juga tahu saudara berdosa. Karena semua manusia yang dalam bumi ini, semua berdosa sejak Adam berdosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Jika saudara menyembunyikan dosa saudara, makin lama makin disembunyikan. Makin dalam dosanya. Seperti penyakit. Jika saudara mempunyai penyakit, saudara sembunyikan, saudara tidak mau ke dokter, saudara tidak mau diobati, makin sakit, makin akan membawa saudara dalam kematian. Saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu jangan sampai tanggung-tanggung. Saya berkali-kali membahas tentang iman. Iman kita kepada Yesus Kristus jangan separuh-separuh. Iman kita kepada Yesus Kristus harus dengan sepenuh hati. Tidak boleh tanggung-tanggung, saudara kasih Tuhan. Jika sudah mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita harus mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuh hati, saudara. Seperti perempuan berdosa itu, dia tulus mengasihi Tuhan Yesus Kristus tanpa pamrih. Bukan seperti Simon orang Farisi itu, yang tidak jelas, saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kualitas pertobatan terjadi bukan di saat kita dihakimi orang. Justru kualitas pertobatan terjadi saat kita dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang saudara harus alami. Seperti seorang perempuan berdosa ini, dia terkenal sebagai orang yang banyak dosanya. Perempuan itu tidak mempunyai nilai di hadapan orang-orang Farisi pada saat zaman itu, saudara kasih Tuhan. Beda dengan zaman sekarang. Orang makin banyak berdosa, makin disukai orang. Kenapa? Karena kalau kita zaman sekarang orang berdosa, yang penting berani mengeluarkan uang, berani memberikan orang uang, berani memberikan sumbangan, berani memberikan orang hadiah, disukai orang. Pada zaman itu tidak.
Saudara dikasih Tuhan, maka disinilah sekalipun perempuan berdosa itu dihakimin sebagai orang berdosa, perempuan berdosa itu tidak pernah malu. Ia datang kepada Yesus Kristus. Ia menangis dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Bahkan ia menyekah kaki Yesus yang basah itu dengan air matanya, dengan rambutnya dia melakukannya. Saudara dikasih Tuhan. Tidak hanya itu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ia juga mencium kaki Yesus dan meminyaki dengan minyak wangi yang paling mahal, saudara-saudara dikasih Tuhan. Menangis di kaki Yesus itu ada ungkapan pertobatan. Maka saya selalu berkata kepada semua jemaat-jemaat atau saudara-saudara di rumah, jika kita berdosa, saudara berdoa berlutut, kepala sampai ke tanah, dan minta pengampunan yang sungguh-sungguh. Menangis dengan hati yang sungguh-sungguh. Saudara kasih Tuhan, perempuan berdosa ini merasa sangat kecil di hadapan Tuhan. Sikap perempuan berdosa ini akhirnya mendapat rahmat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya mengampuni perempuan berdosa ini, tetapi Tuhan Yesus Kristus memberkati juga perempuan berdosa ini. Maka Yesus berkata pada perempuan yang berdosa ini, imanmu telah menyelamatkanmu, pergilah dengan selamat. Saudara kasih Tuhan, saya ada satu kesaksian. 2,5 tahun lalu saya membuat KKR kesembuhan di kota Medan, di salah satu gereja, di mana doa kesembuhan ada seorang perempuan datang kepada saya. Perempuan itu di kakinya itu punya bintik-bintikan seperti kudis yang sudah lama berobat tidak sembuh. Nah saudara dikasih Tuhan, ketika saya berdoa dia dan saya memegang dan dengan kuasa Tuhan dan atas kehendak Tuhan, maka kakinya jadi putih dan bersih. Lalu perempuan itu merasa bersalah, merasa berdosa karena saya sebagai hamba Tuhan memegang kakinya. Maka perempuan tersebut ingin sekali mencuci kaki saya. Saya bilang, kamu tidak boleh mencuci kaki saya. Karena saya bukan Tuhan Yesus. Saya adalah hamba Tuhan. Saya melakukan semua yang sembuh kamu adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan saya. Saya hanya sebagai hamba, sebagai alat Tuhan untuk mendoakan kamu. Dia menangis. Akhirnya dia bicara pada di pendeta lokal sana. Pendeta lokal itu adalah saudara saya. Dia mengatakan pada saya. Dia panggil saya dengan nama saya karena saya sama dia saudara. Dia bilang, kasihlah kaki kamu untuk dicuci. Kalau enggak dia enggak bisa tidur 1 hari 1 malam nanti. Saya bilang jangan, enggak boleh. Dia bilang kasihlah, enggak apa-apa kan. Saya bilang enggak boleh, saya itu hamba Tuhan. Saya bukan Tuhan Yesus. Kenapa cuci kaki saya? Dengan keadaan dipaksa, akhirnya saya daripada nanti dia nggak bisa tidur dan dia stres, saya bukalah kaki saya. Dia cuci. Apa yang terjadi saudara dikasih Tuhan? Setelah dia cuci, besok harinya tangannya bengkak. Bengkak dan ke dokter tidak bisa sembuhkan. Kemudian dia lapor ke pendetanya, tanya saya, kenapa bengkak? Saya kan sudah ngomong, tidak boleh cuci kaki saya. Nah saudara kasih Tuhan. Inilah persoalannya. Saya tahu kalau orang sembuh bukan karena saya. Orang sembuh karena Tuhan Yesus. Maka dia harus memuliakan Tuhan. Karena dia tidak mau dengar apa yang saya ngomong, maka tangannya bengkak. Nah sekarang sudah sembuh, baru sembuh, saya juga belum tahu. Karena saya juga tidak bisa melakukan apapun. Akhirnya saya balik ke Jakarta. Dia masih telepon supaya untuk doa supaya tangannya itu sembuh dan minta pengampunan. Saya tidak tahu. Saya nggak bisa lakukan apapun. Nah, saudara kasih Tuhan. Begitu juga waktu saya KKR di Surabaya di satu gereja. Ada seorang ibu yang sakit yang cukup parah. Ketika saya doa,
Sembuh total. Dan orang itu sujud di bawah kaki saya dan mau cium kaki saya. Saya kabur. Saya bilang enggak boleh. Tidak boleh. Kamu harus cium di bawah kaki Yesus. Dan kamu harus bisa memuliakan Tuhan. Saudari kasih Tuhan, selama saya pelayanan, saya tidak mau orang itu menganggap saya bisa menyembuhkan dia. Saya selalu ajarkan orang itu, muliakan Tuhan Yesus Kristus. Yang sembuh saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah selalu itu saya tekankan berkali-kali. Ya apa boleh dikatakan, namanya manusia. Manusia lebih suka menyembah manusia. Saudara kasih Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan tidak ada nilai. Saya cuma alat, hamba, dipakai Tuhan. Tidak ada perlu disombongkan. Saya sendiri tiap hari sujud di bawah kaki Tuhan. Saya tiap hari minta ampun sama Tuhan. Tiap hari aja saya selalu minta Tuhan tolong saya. Saudara-saudari kasih Tuhan. Perempuan berdosa ini akhirnya Tuhan Yesus memberkati dia juga. Maka Tuhan Yesus berkata kepada perempuan dosa ini, imanmu telah menyelamatkanmu. Saudara-saudari kasih Tuhan. Nah Yesus akan berikan perumpamaan lagi kepada Simon orang Farisi itu. Di pada ayat yang 41 dan 43. Saudara bisa baca di rumah. Tuhan Yesus memberikan satu kisah lagi. Apa kisahnya? Dia bicara tentang apa? Seseorang yang memberikan uang kepada dua orang lain. Yang satu berutang 10 kali lipat. Lebih banyak daripada yang lain. Dengan ini, Yesus memberikan gambaran mengenai dosa. Dengan kedua orang yang memiliki utang berbeda. Saudara-saudara kasih Tuhan. Satu orang itu memiliki utang 500 dinar. Dan yang satu lagi 50 dinar, saudara kasih Tuhan. Ketika orang-orang yang meminjam uang itu tidak bisa membayar, maka Tuhan Yesus berkata, utang kedua orang itu dihapuskan. Artinya apa? Dibersihkan, saudara kasih Tuhan. Yesus bertanya kepada Simon, siapa di antara mereka yang lebih mengasihi dia? Simon menjawab dengan tepat, aku kira yang paling banyak utang itu lebih mengasihi tuannya. Saudara-saudari kasih Tuhan. Kenapa Simon menjawab begitu? Simon tidak memiliki kasih. Dia tidak pernah minta ampun atas dosa-dosanya. Dan ia tidak juga menyadari bahwa Simon adalah seorang yang berdosa yang harus minta pengampunan dari Tuhan. Karena Simon selalu pakai logika. Dia tidak tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Nah saudara hati-hati. Makanya saya bilang, orang yang selalu hidup dalam kerohanian memakai logika, sama orang yang selalu hidup dalam kerohanian memakai hati, itu berbeda. Orang pakai logika sama pakai hati, itu tidak akan sama bagaimana mereka mengasihi Tuhan. Logika selalu berpikir, wah, boleh nggak ini? Apakah ini layak atau tidak? Kalau hati, itu tidak akan pakai logika. Dia perbuatan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Memang dalam dunia ini secara relatif, ada orang yang banyak dosa, ada orang juga sedikit dosa. Saudara kasih Tuhan. Tetapi kedua orang yang banyak dosa di dunia ini atau sedikit dosa, tidak mampu mereka bisa membayar utang dosanya, saudara kasih Tuhan. Apakah dia melakukan perbuatan baik? Apakah dia lebih banyak ibadah? Lebih banyak baca Alkitab? Tetap tidak bisa membayar utang dosanya, saudara-saudara kasih Tuhan. Makanya kalau orang sedikit dosa sama banyak dosa, kalau utangnya mau dihapuskan, cuma satu jalan. Yaitu apa? Harus percaya sepenuh hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa saudara. Karena kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita tidak percaya, maka saudara harus membayar hutang dosa saudara nanti di neraka secara kekal. Saudara dikasih Tuhan. Maka di ayat yang 42 ini, kedua orang berdosa itu dihapuskan.
Kata penghapusan itu adalah pengampunan. Saudara kasih Tuhan, penghapusan dosa adalah pengampunan. Ketika kita bersalah, maka kita sujud di bawah kaki Tuhan. Seperti perempuan berdosa ini. Maka kita minta pengampunan. Saudara dikasih Tuhan, jika saudara berdoa dengan sungguh-sungguh hati di hadapan Tuhan, maka minta Tuhan membuka hati nurani saudara, membuka mata rohani saudara, supaya saudara makin sadar bahwa saudara itu manusia berdosa. Sehingga Roh Kudus akan pimpin saudara. Roh Kudus akan menyertai saudara. Roh Kudus akan menyadari bahwa saudara adalah manusia yang berdosa. Saudara dikasih Tuhan, mari kita baca di Yohanes pasal 16 ayat ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Di dalam Injil Yohanes mengatakan kalau Yesus datang untuk menginsafkan manusia-manusia berdosa, supaya mereka hidup dalam kebenaran dan menghakimin orang-orang yang berdosa. Saudara kasih Tuhan, Simon yang hidup jauh lebih baik dari perempuan yang berdosa ini. Tetapi kasihnya kepada Tuhan punya motivasi. Saudara kasih Tuhan, maka pada zaman inilah orang beribadah punya motivasi. Orang datang kepada Tuhan juga punya motivasi. Saudara kasih Tuhan, saya lihat dalam doa-doa Zoom yang sering sekali saya adakan belakang ini sejak ada pandemi. Saya undang semua orang datang untuk Zoom. Makin lama makin dikit orangnya. Karena ketika saya ajak doa untuk pemerintah, doa untuk hamba-hamba Tuhan yang lainnya, doa untuk rumah sakit, doa-doa untuk dokter-dokter, mereka berpikir, aduh kepanjangan Pak Pendeta. Saya mau doa masalah saya aja. Maka doa itu, ya, di Zoom, orang makin lama makin kering. Karena orang ingin bersentuhan fisik. Bersentuhan fisik pun, kalau orang itu gak ada masalah, makin lama makin juga mundur dalam doa. Kalau ada masalah, waduh, rajin berdoa. Dulu saya bikin doa pagi jam 5. Jam 5 pagi setiap Sabtu. Nah, saya masih ingat. Kalau yang datang jam 4 pagi udah di rumah saya, itu biasanya itu banyak utang. Ya, atau beban berat. Banyak masalah. Nah, kalau yang masa sudah selesai diberkati, itu datangnya apa? Jam 5.20. Setelah kita mau tutup dalam doa. Itu biasa. Kalau orang udah banyak masalah itu rajin. Ya saya belum bangun, dia udah bangun. Saya masih ingat tuh. Saya bangun jam 4.45. Jam 4 dia udah bayar rumah. Ini istri saya bilang, bangun. Udah datang jemaat. Akhirnya saya turun dari rumah saya. Saya buka pintu. Pak, kok pagi banget? Iya Pak. Saya jam 3 pagi udah tunggu di rumah Bapak. Kenapa pagi gitu? Pak, masalah saya banyak. Saya gak bisa tidur. Nah, orang punya masalah gak bisa tidur. Makanya dia rajin. Nah, seperti Zoom juga gitu. Kalau Zoom, doa, saya gak mengadakan Zoom. Dia SMS saya, Pak, kenapa gak adakan Zoom, doa? Nah itu, karena ada masalah. Kalau ada masalah selesai, saya forward keyword Zoom, dia gak ikut. Nah begitu juga ibadah virtual. Ibadah virtual, orang komplain saya sekarang belakang ini, Bapak kok kelamaan, kepanjangan. Saya melakukan ibadah fisik, orang itu sungguh-sungguh melakukan perpuluhan. Dan persembahan juga sungguh-sungguh. Tapi setelah pandemi ini tidak ada ibadah fisik, maka yang melakukan perpuluhan itu bisa dihitung pakai tangan. Yang berikan persembahan juga bisa dihitung pakai tangan. Akhirnya apa? Akhirnya uang yang masuk ke gereja itu turun ke bawah. Sehingga saya tidak bisa membiayai hamba Tuhan. Saya ini gak bisa cleaning, bersihkan gereja. Nah saudara kasih Tuhan, sekarang gereja mau saya bersihkan pun saya tidak sanggup.
Maka untuk itu saya lagi berdoa, bagaimana gereja? Sudah hampir setahun gereja ini, saya butuh bersihkan, saya butuh juga donasi-donasi untuk membersihkan gereja ini. Karena orang mau saya kunjung secara fisik. Harus saya kunjung ke rumah dia, harus saya cari orangnya, baru orang itu kasih persembahan. Nah, di saat corona ini kan bahaya. Kok saya kunjung ini ke rumahnya, kok pas dia ada OTG, gagal persembahan gak seberapa, saya take off. Dia nggak take off, saya take off. Saudara-saudara kasih Tuhan. Maka pada zaman inilah saya menilai kasih jemaat itu, kasih orang itu mencintai Tuhan itu bisa dilihat dengan mata rohani sangat jelas sekali. Simon, orang Farisi itu dengan perempuan berdosa itu mengasihi Tuhan yang jauh berbeda. Saudara kasih Tuhan. Selama pandemi ini saya baru tahu ini orang ini memang benar-benar dia mencintai Tuhan Yesus Kristus dan dia cinta kepada hambanya karena dia pedulikan hamba punya kehidupan. Dia peduli hamba punya keluarga. Dia peduli kehidupan hambanya. Nah saudara-saudara, di saat pandemi inilah orang-orang yang mencintai saya selama saya melayani 17 tahun bisa hitung pakai tangan. Mempedulikan makanan, mempedulikan kehidupan saya bisa hitung pakai tangan. Nah saudara, di situ saya nilai ini adalah umatku, ini adalah dombaku. Saudara kasih Tuhan, sekarang dalam khotbah saya pada hari ini, saya ada pertanyaan kepada saudara-saudara di kasih Tuhan. Saudara catat di rumah dan saudara akan jawab sendiri. Pertanyaan pertama adalah, apakah pendapat saudara tentang tingkah laku kasih Simon orang Farisi itu? Saudara, mungkin saudara tidak terlalu memikirkan tentang perbuatan Simon orang Farisi itu. Mungkin saudara tidak yakin apakah Simon Farisi memiliki kasih yang sedikit, kasih yang akan terwujud dengan sendirinya, atau kasih yang tidak dapat disembunyikan. Mungkin saudara tidak begitu peduli atau tidak memikirkan. Silakan saudara menjawab sendiri di rumah. Yang kedua, apa pendapat saudara tentang kasih perempuan berdosa ini? Jelas sekali saudara, perempuan berdosa itu mempunyai kasih yang sangat murni, yang sangat loyal, tidak egois. Mungkin saudara meragukan hikmat perbuatannya yang tidak sopan menyerip ke rumah Simon orang Farisi itu. Tetapi saudara, kita tidak boleh ragu atas ketulusan perempuan berdosa ini di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang saya bertanya kepada saudara-saudara yang ada di rumah. Bagaimana dengan kasih saudara-saudari kepada Tuhan Yesus Kristus pada hari ini? Apakah saudara-saudari mempunyai kasih seperti Simon orang Farisi itu, atau seperti perempuan yang berdosa itu? Pertanyaan inilah saudara jawab di rumah masing-masing. Jawaban saudara lah yang saudara terapkan hidup saudara sehari-hari. Karena Tuhan Yesus Kristus Maha tahu, Tuhan Yesus Kristus tahu siapa saudara. Mari kita belajar pertobatan kita yang sungguh-sungguh, yang penuh kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Agar setiap nilai perbuatan kita seperti perbuatan perempuan berdosa ini, maka saudara, bukan aja saudara diampuni, tapi saudara diberkati kelimpahan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup khotbah ini dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu mengajar kami pada hari ini. Memberikan contoh kepada kami bahwa perempuan berdosa ini ada perbuatan yang patut dihargai, patut mendapat rahmat yang besar dari Engkau Tuhan. Engkau mengajar kami supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan yang benar seperti perempuan berdosa ini, dengan tulus mengasihi Tuhan. Sehingga perbuatan kami dan pertobatan kami dinilai sebagai kebenaran oleh Bapa yang di surga Yesus Kristus. Tuhan tolong kami supaya kami terus menerus jadi pelaku firman Tuhan yang benar.
Dan jangan seperti kelakuan daripada Simon orang Farisi ini yang tidak jelas. Hanya mencari reputasi. Tidak pernah mengintrospeksi diri. Yang selalu mengklaim kepada perempuan yang berdosa ini. Jadikan kami sebagai pelaku firman Tuhan yang benar. Urapin kami, sertai kami. Roh Kudus pimpin kami. Supaya kami bisa. Dan beri kekuatan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudari yang ada di rumah, saya undang semua bangkit berdiri. Kita sama-sama akan membaca pengakuan iman usuri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat pagi jemaat-jemaat ada di rumah. Terus berjuang mempunyai kelakuan seperti perempuan yang berdosa ini. Agar kita semuanya diampuni Tuhan dan dosa-dosa kita semua diampuni Tuhan dan kita semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya. Selamat berhari Minggu. Amin.